Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Kita lanjutkan di bab ke-17 yaitu kebaikan hati Fulvi 2. Fulvi mengambil payung dan turun dari mobil. Wanita itu babak belur dan tubuhnya penuh dengan luka. Wajahnya terus merunduk, kemudian Fulvi mendekatinya. Betapa terkejutnya wanita itu ketika dia melihat Fulvi. Wajahnya penuh dengan pukulan dan darah keluar dari ujung bibir dan matanya. Kakinya juga penuh dengan darah. Fulvi? Wanita itu memandang Fulvi sebentar. Vinka, ada apa denganmu? Kenapa kamu luka banyak sekali? Fulvi terkejut dan memandang Vinka yang ikut dalam penganiayaan punggung waktu itu. Aku kehilangan tempat tinggal karena ayah terlibat korupsi. Dan aku jadi jaminan untuk membayar hutang. Aku kabur dari tempat itu sebelum aku ditiduri oleh pengusaha itu. Aku dihajar habis-habisan. Agensi model mengeluarkan aku ketika aku minta bayaran di muka dan melihat kondisi yang mengenaskan di tubuhku. Aku lari dan tidak punya tujuan. Aku tahu pernah menyakitimu. Aku minta maaf. Vinka meringkuk dan menangis. Fulvi mengulurkan tangannya. Kamu bisa semakin parah jika kamu terus kena hujan dengan luka parah seperti ini, kata Fulvi. Vinka tertegun dan sangat heran. Kenapa Fulvi mau mengulurkan tangannya? Aku pernah kejam kepadanya. Vinka masih diam. Fulvi meraih tangan Vinka dan menolongnya berdiri. Au, sakit. Vinka sedikit merintih. Kenapa kamu menolongku? Aku jahat kepadamu, tanya Vinka yang masih bingung. Aku sudah lupa dengan semua yang kamu lakukan padaku. Ikut denganku dan tinggallah di yayasan yang aku dirikan. Hiduplah lebih baik di sana dan berjanjilah padaku tidak akan berbuat jahat kepada siapapun lagi. Aku akan membuatmu kembali menjadi model, tapi sembuhkan lukamu dulu, kata Fulvi sambil memapahnya untuk berjalan ke mobil. Vinka terdiam melihat Fulvi. Dia sangat malu. Kenapa dia begitu baik? Hatinya terbuat dari apa? Kenapa dia melupakannya begitu saja? Banyak pertanyaan berkecambuk di dalam pikiran Vinka. Mbak Galdin membuka pintu mobil dan membuka kursi. Naiklah dan duduklah di belakang, kata Fulvi sambil membantunya duduk di belakang. Pak, antarkan kita ke yayasan dulu, kata Fulvi kepada supirnya. Baik non, jawab supir itu. Mereka segera menuju ke yayasan. Setelah sampai di yayasan, Fulvi memapahnya lagi untuk ditangani dokter. Mereka membersihkan luka dan mengganti baju Vinka dengan baju yang disediakan yayasan. Vinka disiapkan kamar dan diberi pelayanan yang layak. Fulvi masih di sana untuk memastikan Vinka benar-benar diobati. Setelah beberapa jam kemudian, Fulvi selesai berkeliling dan pergi menemui Vinka yang masih dirawat di kamar dengan infus yang sudah terpasang di tangannya. Fulvi mendekatinya. Apa keadaanmu sudah membaik? Tanya Fulvi. Kenapa kamu menolongku? Vinka kembali bertanya. Karena kita sama-sama manusia dan harus saling tolong-menolong, jawab Fulvi. Tapi aku sangat keterlaluan, tidak seharusnya kamu menolongku. Vinka menangis. Jika aku membenci, itu juga tidak ada gunanya untukku. Jika aku dendam, itu juga tidak akan mengubah keadaanku. Aku sudah lama tersiksa, haruskah aku melakukan hal yang sama untuk menyiksa orang lain juga? Aku menolongmu atau tidak, itu tidak akan mengubah punggungku yang terluka parah. Dan waktu itu juga tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Lupakan yang kamu lakukan dan jadilah Vinka yang baru. Yang aku minta jangan iri terhadap orang lain lagi. Jangan pernah membenci siapapun lagi, karena rezeki Tuhan sudah mengaturnya. Sekarang beristirahatlah. Ketika kakimu sembuh, bilang kepada dokter aku ingin kembali menjadi model. Kamu akan dibawa ke pelatihan model oleh pegawaiku, jelas Fulvi. Vi, terima kasih. Vinka menundukkan kepala sambil menangis. Sama-sama Vin, jawab Fulvi mengelus punggung Vinka. Fulvi berjalan meninggalkan Vinka dan masuk ke mobil untuk pulang ke rumah. Vi, kenapa tidak kamu biarkan saja dia di jalan? Aku masih tidak terima, dia sudah menyiksamu demikian parah, tanya Mbak Galdin dalam mobil. Aku Fulvi mbak, dan aku bukan mereka yang jahat dengan orang lain. Jika aku diam saja dan tidak menghiraukannya, berarti aku sama seperti mereka yang jahat, jelas Fulvi. Kamu memang wanita yang kalau aku upload Vi. video terbaru. Jika aku jadi kamu, Thank aku you, akan membuatnya lebih tersiksa lagi, komentar Mbak Galdin. Mbak, jangan pernah dendam, mereka juga punya kesempatan untuk bertobat, kata Fulvi memandang keluar jendela. Aku sampai kehilangan akal, hatimu itu terbuat dari apa sih Vi? Mbak Galdin geram sendiri. Aku pernah dendam juga, dan aku pernah membenci mereka mbak, tapi kurasa gak ada gunanya, aku juga lelah, tambah Fulvi. Baiklah Vi, terserah kamu saja, kata Mbak Galdin. Ketika sampai di rumah,
"Sayangku," Fulvi menyambut Adi yang sudah menunggu di depan pintu. Fulvi menggendongnya dan mengajaknya ke taman belakang. Mbak Galdin melihat mereka berdua hanya tersenyum. "Bik Dharma," panggil Mbak Galdin. Semenjak Fulvi membeli rumah mewah, Bik Dharma kembali bekerja. "Iya non, butuh bantuan apa?" jawab Bik Dharma. "Ini aku membeli beberapa buah untuk Nona Fulvi. Bisa Bibi buatkan jus untuknya," kata Mbak Galdin. "Baik non, tunggu sebentar." Bik Dharma membawa buah-buahan itu ke dapur. "Makasih Bi," kata Mbak Galdin. Fulvi bermain dengan Adi di taman belakang sambil menyuapinya dengan biskuit bayi. "Anak mama udah pinter makan biskuit ya," goda Fulvi melihat Adi tertawa sambil makan biskuit. 5 menit kemudian Bik Dharma mengantar jus mangga untuk Fulvi. "Ini non," kata Bik Dharma. "Pasti Mbak Galdin yang suruh." "Makasih ya Bi," kata Fulvi yang masih menggendong Adi. Fulvi memberikan Adi pada babysitternya lalu meminum jus. Baru setelah itu Fulvi pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Hari sudah malam. Fulvi terbangun dan menyalakan TV. Malam itu hujan begitu deras. Fulvi masih belum tertidur juga. Lampu tiba-tiba redup dan akhirnya mati karena pemadaman listrik. Fulvi beranjak dari tempat tidurnya dan mencari lilin dari dalam laci di sebelah ranjangnya. Lilin itu dinyalakan 2 buah lalu diletakkan di sebelah kiri. Ketika baru saja menyalakan lilin yang satunya lagi, Fulvi terkejut melihat wanita bercadar yang membawa pisau di tangannya. "Sepertinya sudah lama kita tidak berjumpa, Fulvi," tanya wanita itu mendekat. Fulvi masih menggenggam lilin yang menyala di tangannya. "Bagaimana bisa kamu masuk di kamar ini?" Fulvi sedikit merasa ketakutan dan menyingkir dari ranjang lalu berdiri sambil menyodorkan lilin yang menyala di tangannya. "Sepertinya satpam di rumahmu tidak becus bekerja. Mereka tertidur lelap setelah aku hantam menggunakan batu." Wanita itu tertawa sinis. "Kamu benar-benar orang gila." Fulvi masih bersiaga di tempatnya. "Aku gila?" Wanita itu tertawa sekencang-kencangnya karena badai membuat suaranya tidak terdengar oleh siapapun di rumah itu. "Kamu terlalu meremehkan ancamanku. Sudah aku bilang jangan kembali ke dunia modeling, tapi kamu tetap melakukannya. Aku tidak akan memberi ampun. Salah satu caranya hanya membunuhmu." Wanita itu semakin mendekat ke Fulvi masih menyodorkan pisau. "Kamu bukan Tuhan yang harus kutakuti. Untuk apa aku menuruti perkataanmu? Kamu tidak memberiku rezeki, bahkan di saat aku terluka kamu tidak menolongku." Fulvi masih bersikap tenang karena dirinya sudah dibekali sedikit ilmu bela diri. "Dasar kurang ajar." Wanita itu berlari dan menghunuskan pisau ke arah Fulvi. Fulvi menghindar dan kembali menyerang dengan lilin di tangannya. Pisau itu kembali mengarah ke Fulvi dan Fulvi masih bisa menghindar. Lilin itu membakar sedikit cadar yang dipakai wanita itu, tapi wanita itu berhasil memadamkan apinya. Sampai akhirnya lampu menyala. Mereka berkelahi di kamar itu hingga memecahkan jendela. Hujan badai mulai bereda dan perkelahian itu semakin terdengar oleh Mbak Galdin, Bibi Dharma dan Mbak Mani. Mbak Galdin keluar dari kamar. "Mbak Mani, bawa adik keluar dari rumah ini." "Bik Dharma, tolong telepon polisi, panggil semua satpam dan telepon Danu. Sepertinya ada yang tidak beres di atas," kata Mbak Galdin sambil berlari menuju kamar Fulvi di atas. Fulvi masih berkelahi dan berkali-kali pisau sudah menyayat sebagian lengan dan pinggangnya. Fulvi masih menahan pisau itu untuk menghunus ke wajahnya. Fulvi yang tertindih berusaha membuka cadar wanita itu, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba Mbak Galdin membuka pintu dan memukul wanita itu dari belakang. Sontak membuat wanita itu jatuh tersungkur di lantai. "Vi, kamu gak apa-apa?" Mbak Galdin menolong Fulvi yang juga terjatuh di lantai. Wanita itu dari belakang sudah berdiri dan bersiap menusuk Mbak Galdin dengan pisau. Fulvi yang melihatnya mendorong Mbak Galdin ke arah lain untuk menyelamatkan Mbak Galdin dari tusukan pisau itu. Fulvi yang masih dengan posisi duduk di lantai langsung menerima pisau dari wanita itu dan terhunus ke perutnya. Fulvi masih bisa melawan ketika wanita itu mengambil pisau itu lagi dari perut Fulvi. Fulvi memukul wanita itu dengan vas bunga. Wanita itu berdarah di kepalanya dan terjatuh, tapi masih bisa bangkit lagi. Fulvi yang mencoba berdiri kemudian berbalik mengambil pecahan vas di lantai dan ingin menusuk wanita itu. Tapi naas, Fulvi dihantam kepalanya menggunakan benda tumpul hingga mengucurkan darah, belum sempat melawan. Wanita itu menghunuskan lagi pisau di bagian punggung belakang Fulvi. Mbak Galdin berteriak histeris dan melempar wanita itu ke bangku kayu, tapi wanita itu berhasil melarikan diri melalui jendela. Bik Dharma, cepat panggil ambulan!" Teriakan histeris Mbak Galdin sudah tidak terelakkan.
Fulvi memuntahkan darah dari mulutnya dan mencoba mencabut pisau dari punggungnya. Setelah berhasil melepaskan pisau itu, tubuhnya terkulai lemas dan terjatuh tepat di pangkuan Mbak Galdin. Darah terus mengucur dari punggung dan perutnya. Enggak, Vi, jangan pergi, tolong bertahan. Lihat Mbak, jangan menutup mata, aku mohon. Jangan menutup mata. Mbak Galdin panik dan menangis. Fulvi masih bisa tersenyum. Mbak Galdin, aku mohon, jangan menangis. Aku titip Adi ya Mbak. Aku bahagia kalian semua mau jadi keluargaku. Terutama kamu Mbak. Terima kasih banyak. Jalankan yayasan itu ya. Aku sangat bahagia bisa menolong orang banyak. Air mata Fulvi menetes dan mencoba mengusap air mata Mbak Galdin dengan tangannya yang penuh darah. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Bertahan, Vi, ku mohon. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Kamu wanita kuat. Kamu bisa bertahan. Jangan tinggalkan Mbak Vi. Mbak mohon. Mbak Galdin terus memeluknya. Masih terus memeluknya sambil menangis. Mbak, darahnya mengalir. Fulvi menunjukkan darah di perutnya. Vi, kamu akan baik-baik saja. Darahnya akan berhenti. Mbak Galdin mencoba menyumbat darahnya di perut Fulvi. Mata Fulvi hampir terpejam. Vi, jangan pejamkan matamu. Tolong jangan pejamkan matamu. Vi, Adi masih membutuhkanmu. Tolong jangan pejamkan matamu. Mbak Galdin semakin histeris. Suara ambulan datang. Pihak medis segera pergi ke kamar atas sambil membawa tandu. Ketika sudah berada di bawah, Fulvi sudah tidak sadarkan diri. Danu yang baru saja datang terkejut dan tercengang. Air matanya mengalir begitu saja. Begitu juga Bidharma dan Mbak Mani yang berada di depan. Mbak Galdin dan Danu masuk ke dalam ambulan mendampingi Fulvi. Makin menegangkan ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga komen ya. Bye bye.